Yo guys, balik lagi sama gue Fendi, sudah bercepu. Galaxy Buds Pro dengan AirPods Pro adalah dua earbuds flagship atau pro-nya dari dua brand terkemuka, yaitu Samsung dengan Apple. Keduanya punya active noise cancelling, habis itu kualitas suaranya juga bagus, dan compatibility dengan HP-nya mereka masing-masing juga oke. Terus mereka juga punya special audio dan masih banyak lainnya deh. Jadi mana yang lebih baik dan cocok buat kalian untuk dibeli? Gak usah pakai lama, langsung aja kita cus ke kontennya. Untuk harga normalnya, si Galaxy Buds Pro ini dihargai sekitar 3 juta rupiah ya, sedangkan AirPods Pro 3,8 juta. Ingat ya, itu harga normal. Dan kalau kalian cek di marketplace, untuk saat ini gua cek itu sekitar 2,5 atau 2,6 juta rupiah untuk Galaxy Buds Pro-nya, sedangkan AirPods Pro itu di angka 3 juta rupiah. Jadi ada selisih sekitar 500 ribu nih. Dan untuk Buds Pro-nya itu sendiri dia ada 3 varian warna, mulai dari silver, ungu, sama hitam. Sedangkan AirPods Pro cuma satu doang, yaitu putih. Dari sisi case mirip-mirip ya, mulai dari ukurannya, habis itu sama-sama punya wireless charging. Cuman untuk portnya itu, untuk Galaxy Buds Pro ini dia pakai Type-C, sedangkan si AirPods Pro ini masih pakai Lightning guys. Untuk bentuknya itu si Buds Pro ini lebih ke kotak ya, sedangkan AirPods ini lebih ke lonjong gitu. Sedangkan untuk magnet untuk kedua earbuds ini juga cukup kuat ya. Nih, gua kasih lihat nih, kalau gua buka kayak begini dan kita balikin, cukup kuat ya, nggak jatuh nih jadinya. Tapi overall dari segi case, kayaknya gue lebih suka sih AirPods Pro ini ya. Mungkin karena emang dia tipis juga sih. Sedangkan untuk earbudsnya itu sendiri, modelnya si Buds Pro itu kayak apa ya bilangnya? Kayak biji kali ya. Dan AirPods Pro itu ada tangkainya. Kalian nilai sendiri ya, yang mana yang kalian suka. Cuman satu, dari sisi pakainya itu kayaknya untuk AirPods Pro ini lebih gampang ya buat pakainya. Karena kita udah ada patokannya, yaitu si tangkainya waktu masukin ke kuping. Sedangkan Buds Pro agak bingung nih ngepasin ke kupingnya gimana. Ya mungkin karena emang gue belum terbiasa aja kali ya. Jujur rasa dipakai untuk kedua earbuds ini sih pas aja ya buat gue. Nggak ada berasa kayak pengen lepas atau gimana. Tapi gue ngerti kok, untuk tiap-tiap orang punya lubang kuping yang beda ya. Makanya mereka kasih ear tips tambahan. Jadi ada 3 ukuran, yang kecil, sedang, sama yang gede. Buat gue pakai buds bawaannya aja udah cocok sih buat kedua earbuds ini. Mungkin karena lubang kuping gue itu udah standar internasional guys. Hey. Dari sisi kontrol, untuk AirPods Pro ini kita kontrolnya dengan cara pencet si tangkainya itu ya. Yang mana saat kita pencet, dia bakal ada sensasi kayak klik bohongan gitu. Kelebihannya ini meminimalisir kita ya, supaya nggak sengaja kesentuh. Karena kita khusus mesti pencet tangkainya itu. Tapi ini juga jadi kekurangannya ya, karena kita mesti keluarin extra effort buat pencet itu tangkainya. Sedangkan Buds Pro itu sendiri, dia udah pakai sistem touch ya, jadi kalian tinggal sentuh aja nih. Dan kekurangannya emang kalau kalian nggak sengaja kesentuh, emang lama-lama bakal nyebelin sih ini. Buat gue pribadi, kayaknya gue lebih suka AirPods Pro ini ya dari sisi kontrolnya. Karena waktu gue coba ini, si Buds Pro ini kayaknya suka salah-salah kepencet terus sih. Dari sisi baterai, untuk AirPods Pro ini sekitar 4,5 jam dengan ANC-nya itu nyala ya. Sedangkan kalau ANC-nya off itu sekitar 5 jam. Plus dengan case-nya itu kira-kira total 24 jam. Sedangkan Buds Pro-nya dengan ANC-nya nyala itu dia bisa dapat 5 jam. Dengan total pakai case-nya itu sekitar 18 jam. Sedangkan kalau ANC-nya mati ini, dia lebih wah lagi ya, sampai dapat 8 jam. Dengan total kalau pakai case itu bisa sampai 28 jam. Oke, pertama-tama kita bahas fitur-fitur yang ada di kedua earbuds ini. Pertama itu adalah ANC-nya. Kedua earbuds ini punya ANC yang cukup baik ya. Cuman nilai lebih dari si Galaxy Buds Pro ini, dia ada settingan high atau low untuk noise cancellingnya. Yang kedua itu adalah fitur transparansinya, di mana di Galaxy Buds Pro ini namanya ambient sound. Yang kedua kualitasnya sih sama-sama bagus ya. Dan again, untuk si Galaxy Buds Pro ini dia menang di aplikasinya, di mana kita bisa kontrol tingkat transparansinya. Dia ada low, medium, high, sama extra high. Cuma kalau extra high ini udah agak aneh ya suara yang dihasilkan, dan terlalu gede juga sih menurut gua. Kalau gua pakai sih pasnya di medium.
Dan sayangnya untuk di AirPods Pro ini nggak ada settingan kayak begitu. Lanjut ada fitur Spatial Audio atau di Galaxy Buds ini namanya 360 Audio ya. Dan di Galaxy Buds ini dia support aplikasi-aplikasi yang biasa kita pakai. Yang sempat gue cobain itu kayak misalnya YouTube, terus Instagram, TikTok, ini semua kerasa sih spatial audionya. Sedangkan untuk AirPods Pro ini, aplikasi yang support itu kayak Apple TV, Disney+, Hulu, yang mana aplikasi-aplikasi yang menurut gue agak jarang gue pakai, atau mungkin kalian juga jarang pakai sih, karena berbayar. Habis itu ada fitur auto switch atau dibilang juga seamless connection, yang mana dengan fitur ini kita bisa langsung pindah device dengan earbuds yang masih terkoneksi ya, jadi nggak usah disconnect dulu pindah ke device lain. Lanjut kita ke fitur yang mana cuman ada di Galaxy Buds Pro doang ya. Yang pertama itu voice detect. Nah ini menurut gua sih fitur andalannya dia nih ya. Yang mana kalau misalnya kalian lagi di mode active noise cancelling dan tiba-tiba kalian ngomong nih, dia bakal pinter otomatis bakal pindahin ke mode ambient sounds ya atau transparency mode. Dan setelah 5 atau 10 atau 15 detik kalian nggak ngomong apa-apa, dia bakal balik lagi ke mode ANC-nya. Cuman dari yang gue coba masih belum terlalu sempurna ya. Jadi misalnya kalian bergumam nih kayak nah itu voice detect-nya bakal jalan ya. Cuman kalau kalian misalnya cuman pendek gitu doang, itu aman. Tapi kalau kalian ehemnya panjang, itu bakal jalan lagi. Nah, ini gue coba contohin ya buat kalian. Habis itu ada gaming mode, dimana dengan mode ini saat kalian main game, delay-nya itu bakal berkurang ya. Ingat, berkurang ya, bukan berarti nggak ada sama sekali. Dan emang pas gue cobain, delay-nya bener-bener berkurang loh. Tapi entah kenapa gue masih berasa masih agak kurang stabil aja. Mungkin karena emang fitur ini masih di dalam menu lab sekali ya, yang mana termaksud fitur eksperimen atau percobaan. Habis itu ada fitur block touch, yang mana kalau fitur ini diaktifkan, dia bakal mematikan semua fungsi saat kalian sentuh buds ini. Jadi nggak bakal ngapa-ngapain dia. Yo guys, ini hasil tes mic-nya ya dari AirPods Pro, dan sekarang sikonnya lagi lumayan ada banyak angin dan di samping jalanan juga. Gimana hasil kualitas suaranya? Oke, habis ini gue lanjutin sama Galaxy Buds Pro-nya. Oke, cus. Yo guys, sekarang tes mic Galaxy Buds Pro-nya, dan gue masih pinggir jalan juga nih, dan cukup ada angin juga di sini. Kelihatan tuh sampai goyang-goyang. Gimana hasil kualitasnya kalau dibandingin sama AirPods Pro tadi? Komen ya di bawah. Cus. Yo guys, ini hasil suara mic dari AirPods Pro-nya ya, dengan kondisi sunyi dan agak bergema dikit nih di studio gua. Gimana hasilnya? Yo guys, ini dia hasil suara dari mic Galaxy Buds Pro. Gimana menurut kalian hasilnya? Dan oh iya, nih kalau kalian lihat nih belakang merah-merah, kalian nyadar nggak sih kalau gue ini sebenarnya tutupin pakai plastik warna merah? Nggak model gitu, tapi keren kan? Untuk kualitas audio dari dua earbuds ini, gue nggak mau terlalu bahas di sini ya, karena emang tergantung preferensi kalian masing-masing. Cuman dari yang gue bisa dengar dari kuping jelata gue ini, kedua earbuds ini menghasilkan suara yang bagus kok. Dan mungkin satu tambahan dari gue, saat gue pakai Galaxy Buds Pro ini dengerin lagu yang ngebass, awalnya sih cuman oke aja ya. Sampai akhirnya itu gue ganti settingan equalizer-nya itu ke extra bass. Dan saat itu langsung, wah, bassnya bener-bener nendang banget ya guys. Sejauh ini settingannya kalau gue pakai extra bass atau dynamic, itu sih cocok banget buat gue. Dan sayangnya settingan equalizer itu nggak ada di AirPods Pro nih. Tapi kalau gue disuruh pilih antara kedua earbuds ini, gue lebih prefer ke Galaxy Buds Pro ya dari sisi kualitas suaranya. Mungkin secara spek gara-gara dia juga punya dual driver kali ya. Jadi gimana guys? Setelah kalian tahu plus minusnya dari dua earbuds ini, mana pilihan kalian? Kalau mau digampangin ya, sebenarnya kalau kalian pakai Android, ya Galaxy Buds Pro ini. Sedangkan kalau kalian pakai iPhone, ya AirPods jawabannya. Cuman bukan berarti si AirPods Pro ini nggak bisa dipakai di HP Android ya. Bisa kok, cuman fitur-fiturnya aja jadi terbatas. Sama kayak kalian pakai Galaxy Buds Pro dipakai di iPhone. Oh ya, satu lagi sampai lupa. Untuk IP ratingnya, si AirPods Pro ini punya IPX4, yang mana dia cuman tahan cipratan air sama debu. Sedangkan untuk Galaxy Buds
Buds Pro ini dia udah IPX7 yang mana dia bisa direndam di dalam air sedalam 1 meter selama 30 menit ya. Cuma ingat, ini cuma buat buds-nya doang ya, bukan sama case-nya. Kayaknya kalau dilihat dari secara spek dan fitur, kayaknya lebih condong ke si Galaxy Buds Pro kali ya. Tapi kalau kalian emang pengen bener-bener ngebet, pengen cobain AirPods Pro, gua ada denger rumornya nih, kalau nanti di sekitaran Maret atau April, dia bakal keluar yang namanya AirPods Pro 2. Wah, nggak sabar nih bakal kayak gimana. Dan menurut gua sih bakal jadi pesaing yang bener-bener seimbang ya buat si Galaxy Buds Pro ini. Ya, kita tunggu aja ya ntar. Yaudah, segitu dulu videonya. Semoga kalian suka dan bermanfaat ya. Kalian like dan share video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Gak berani gua. Yo guys, ini dia hasil dari kamera.